Pas keluar dari kamar mandi itu tuh kayak ngelihat sosok orang besar banget, itu tuh nutupin pintu. Soalnya kalau gue lihat sosok yang menempati kantornya si Rere ini perempuan tuh. Iya, gue sih ngeliatnya kayak ada yang putih. Suasananya sepi, terus tiba-tiba suasananya dingin dong. Ada tuh di samping bangunan ini ada kayak lorong kecil gitu. Nah itu banyak banget anak kecil di situ. Kita masuk ke situ kayak ada dunia yang beda loh. Iya. Please come and play with me. I am so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bangsal Misteri. Iya, senang sekali. Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber baru kita di episode ke-10. Senang banget ya, udah 10 ya. Wow. Dan sekarang kita udah punya narsum baru kita, yaitu Rere. Apa kabar Rere? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke, Rere nih pastinya kita undang karena dia punya kisah misteri. Banyak banget. Seru banget pasti nggak nih? Pasti seru banget. Seru banget. Nah ini di daerah Serang atau di luar kota atau gimana? Sebenarnya masih di daerah Serang. Daerah Serang. Karena beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya di tempat kerja yang dulu sebelum yang sekarang, ini gitu. pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Oh gitu. Padahal udah pindah sekarang ya? Padahal udah pindah. Oke. Tapi Rere ini termasuk orang yang peka atau biasa aja atau gimana? Sebenarnya tipikal orang yang peka, cuman emang nggak mau kalau misalnya memang dia tidak mengganggu gitu ya, jadi ya udah dibiarin aja gitu. Suka nggak direspon lah Nggak intinya direspon. gitu. Karena biasanya energi kayak gitu kan kalau direspon makin kuat. Iya, dia makin kayak nunjukin Makin gitu kan. nunjukin, bahkan munculin wujudnya gitu loh kalau misalnya Iya. kita semakin merasa kan. Oke, coba gimana cerita? Oke, Ya. jadi waktu itu kan sebenarnya nih di salah satu radio yang ada di Kota Serang sendiri. Wah, Seru nih. Kira-kira itu tahun 2017 atau 2018? 2017. 17, oke. Jadi ceritanya waktu itu orang-orang tuh pada sibuk. Jadi kita nih masing-masing sibuk buat ngurusin KPID Awards di tahun ada acara. 2018. Iya. Dan waktu itu kebetulan emang lagi siaran sendiri. Karena waktu itu tumben banget kebagian siaran malam. Oke. Malam. Jadi kebagian siaran malam di studio sendirian. Sisanya ya biasalah kalau udah malam kan orang-orang sudah pada istirahat dong. Iya. Nah, waktu itu akhirnya kita tapping sendiri, ngedit sendiri, pokoknya kan semuanya itu. Nah, pas lagi iseng-iseng tapping jam 9 malam, biasa dong pengen ke belakang buang air kecil gitu kan. Habis buang air kecil ternyata pas keluar dari kamar mandi itu tuh kayak ngelihat sosok orang besar banget, itu tuh nutupin pintu, warnanya hitam gitu loh. Jadi di studio radio yang pernah saya kerja gitu kan, itu tuh punya kamar mandi, dan kamar mandinya tuh di belakang, di dekat dapur, dan itu memang benar-benar sepi karena belakangnya juga waktu itu masih kebun, ya kan, masih kebun. Terus akhirnya pas keluar bener-bener tuh nggak ada orang sama sekali, sepi Suasananya. suasananya sepi, terus tiba-tiba suasananya dingin dong. Biasanya kan gitu kan. Terus tiba-tiba melihat sesosok hitam yang tinggi banget, sampai-sampai si sosok ini nih kepalanya tuh nggak kelihatan. Jadi kayak badan doang aja. Badan gitu. doang gitu. Ini pintu. Jadi pintu aja nggak lebih dari pintu Lebih dari ibaratnya. pintu gitu. Kan ada maksudnya rekan kerja tuh yang sama gemuknya gitu badannya kan kayak dia. Nah, saya kira itu dia gitu. Ternyata orangnya lagi di ruangan sebelah, lagi diproduksi. Pada saat itu juga dipanggilin dong sama gue sendiri gitu kan. Namanya Bang gitu kan. Ternyata nggak nyaut nih orang gitu loh. Tapi posisinya nih ngebelakangin atau ngedepanin gitu posisinya Ngebelakangin. sih. Oh. Posisi itunya Iya. Sosok ini. Rere. Enggak, ngebelakangin. Ngebelakangin. Jadi Ngebelakangin. cuma kelihatan apa namanya? Badannya doang. Tapi badannya kelihatan kayak pakai baju atau cuma Enggak, hitam aja. Hitam aja. Mungkin Hitam aja. dikiranya tuh kayak bayangan gitu loh. Oh gitu. Dikiranya tuh bayangan karena emang kan badannya lumayan besar Gede, gitu kan ya. Terus akhirnya pas mau masuk ke dalam, akhirnya memberanikan diri dong masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam,
Kedalamannya maksudnya ke enggak keluar WC, abis keluar WC kan masuk lagi ke dalam studio, memutuskan untuk melewati bayangan itu gitu. Pas mau lewat ngambil minum dulu di pantry, jadi kita punya pantry sendiri gitu kan, ngambil air. Pas selesai ngambil air udah nggak ada bayangannya. Wow. Jadi gini, sorry, Rere kan mau ke arah pintu nih. Itu ngelewatin itu atau enggak? Ngelewatin, Masih tapi ada? udah nggak ada. Oh, Nah kan Rere gitu. keluar dari studio ya? Keluar dari kamar mandi. Enggak sebelumnya. Oh iya, keluar dari itu ngeliatnya studio. pas mau keluar dari studio atau keluar dari kamar mandi ngeliatnya? Keluar kamar mandi. Oh jadi udah ke kamar mandi baru mau balik gitu. baru mau Oh balik. gitu. Oh Iya. jadi pas keluar kamar mandi itu ada yang berdiri Ada yang ngerasanya. berdiri. Lama atau gimana? Ada kali 2 menitan karena waktu itu 2 menit lama dong. iya. Karena emang diem dulu. Tapi emang maksudnya tuh nggak ada suara, nggak ada apa gitu ya, Sepi cuma sosok banget, sosok itu aja doang gitu loh. Oh, oke Oke. nggak ada suara mengeram atau apa gitu, nggak ada ya, Emang bener-bener diem kayak aja. cuma diem aja gitu. Tapi yang terlihat cuma badan aja. badan aja. Dan akhirnya Cuma itu udah curiga belum sih? Udah curiga belum ini? belum. Oh, Karena belum ngerasa gitu. Belum ngerasa, jadi kayak enggak kali emang cuman bayangan maksudnya cuman bayangan orang aja gitu loh. Karena kan setelah ngambil minum itu bayangannya udah hilang. Nah, pas sambil minum balik lagi lah ke studio, tapi sebelum balik ke studio lihat dulu nih di produksi ada Bang ini gitu loh. Akhirnya gue tanya, "Bang, tadi lu di depan pintu ngapain? Lama banget berdiri di situ." Terus dia bilang, "Ah, enggak Re, gue dari tadi di dalam, enggak kemana-mana," katanya. "Fix gue di dalam doang," dia bilang. Terus gue kayak, "Hah? Berarti dari siapa gitu Berarti ya? dari siapa?" Dan malamnya lagi si Bang ini yang kena teror. Di hari yang sama. Enggak, besoknya. Besoknya, keesokan besoknya harinya. langsung. Oke. Dia kena teror. Jadi ceritanya dia kan memang sering nginep di studio gitu kan ya. Dia tuh sering nginep di studio. Nah, dulu kan studio kantor radio gue sendiri itu kan ngadepnya itu horizontal gitu loh. Gitu kan, lurus kan. Jadi di depannya tuh ada kaca. Nah, di depannya ada kaca, dia suka tidur di belakang kaca itu. Pas dia tidur kan biasanya ada namanya juga studio pasti banyak mic-mic. Iya. Nah, mic-nya satu nih jatuh. Pas banget Nggak di ada. dekat badan dia. Ya maksudnya nggak kena senggol, Nggak nggak kena kena senggol, apa gitu. apa. Tengah malam atau Tengah malam, jam berapa ya waktu itu dia sempet ngechat itu jam 2 pagi kayaknya ngechat. Oh iya. "Re, masa mic di studio jatuh sendiri sih?" Studio atau katanya. di ruang produksi atau apa? Studio? Studio. Di studio di kantor gua. "Re, masa mic di studio jatuh sih," dia bilang gitu kan. Udah gitu kan emang ada pairnya gitu dong studio ini, maksudnya kayak mic-nya tuh ada pairnya gitu kan. Jadi setiap ada setiap mic-nya jatuh otomatis pairnya itu ke atas. Oh gitu. Oke, Nah, udah jatuh mic-nya bikin berisik juga kan karena gitu ya. gitu kan, bunyi gitu. Itu jadi kayak Tapi itu benar-benar pas dikoreksi tuh nggak, maksudnya nggak kena senggol atau nggak apa mungkin dia nggak sadar gitu kena senggol enggak, gitu. karena emang dia kalau tidur Posisinya jauh sama mic-nya Posisinya atau tuh emang ibaratnya jauh. bisa kayak sengaja gitu. senggol. enggak. Soalnya kalau mic itu berarti di atas meja gitu loh. Dia di Sementara bawah. kalau Kan, tidur di bawah meja kan. sementara Udah si gitu, orang ini tidur di bawah gitu. Nah kalau logika mic-nya kayak gini misalnya ini pasti kuat ya, maksudnya Kuat dong, kayak nggak bakal nyantolnya jatuh. kecuali cuman ini doang gitu ya. Ini kan semungkin dan kalau mau ada jatuh cantol pun, apa sih di kuat lah gitu ya iya. mungkin ya. Kalau mau jatuh pun harusnya nggak di saat lagi tidur gitu loh, pada saat itu juga sebelum dia tidur udah jatuh duluan harusnya. Oke. Ya kan? Tapi di tempat yang sama, cuma beda Tempat yang ruangan. sama. Enggak, di ruangan yang sama. Oh di ruangan yang sama. Di ruangan yang sama juga gitu. Tapi setelah diobrol-obrolin gitu kan, biasanya nih kalau ketemu sama teman-teman kerja kan, biasa kalau habis ngalamin hal-hal yang mungkin agak ganjil gitu kan, nah itu suka ternyata ini nggak sih, suka ada yang iya gue juga sama, ternyata gue juga pernah kayak gitu. Emang itu kantor tuh udah terkenal horor atau memang Atau itu nggak emang kayak, sengaja aja apa gitu. gini, intinya Rere just cerita gitu cuma Rere doang yang ngalamin atau yang lain juga kayak ih gue juga pernah sama di ruangan ini atau di tempat yang sama kayak Rere atau pernah melihat sosok yang sama ibaratnya gitu. Sebenarnya banyak banget sih kayak cerita-cerita horor yang terjadi di Kantor radio, situ. di kantor itu gitu loh. Tapi emang kita nih mungkin mikirnya ya udahlah selagi mungkin tidak Masing-masing mengganggu, gitu. masing-masing Iya, aja. benar. Bahkan ada Ada nggak sih satu hal yang kejadian- paling ekstrim gitu tuh dari Ada. pengalaman rekan-rekan kerjanya? Jadi salah satu rekan kerja nih pernah cerita tentang dia lagi siaran, tapi tiba-tiba pas siaran lagi ngomong, lagi on mic-nya ada suara ketawa, nyaring banget kayak
kayak suara gitu loh. Anjir. Aduh, maksudnya tapi kedengaran di radio. Nah, gue kurang tahu tuh kalau yang itu, soalnya dia Itu malam merasanya atau tuh- gimana? Malam. Dan maksudnya suara kayak gitu, suara entah ada orang ngomong, entah ada suara ketawa, itu tuh nggak terjadi di malam hari doang. Oh, di hari Jadi, siang hari. Di siang hari juga pernah. Salah satu rekan kerja gue juga pernah ngalamin, dia lagi ngomong terus kan backsound. Biasanya kita pakai backsound tuh kalau ngomong kan. Otomatis kalau backsound kan emang cuma soundnya doang gitu. Nggak ada suara ya. Nggak ada suara. Tapi itu tuh suaranya ada di headphone. Nah, tapi kita nggak tahu tuh ini suara Muncul di radio muncul apa di radio nggak? atau enggak gitu loh. Bahkan kayak ada suara bersin pernah. Maksudnya lagi ngomong. Lagi ngomong. Terus ada yang Hashim gitu. Iya, padahal dia sendirian di studio karena kita emang nggak boleh di studio itu nggak boleh ada orang selain si penyiar. Serem juga ya radionya. Aduh. Nah, maksudnya radio ini udah lama atau radio baru atau kayak gimana sih? Sebenarnya radionya udah lama. Bangunannya terutama. Bangunannya sih kayaknya nggak lama-lama banget lah karena emang dulu sempet pindah gitu loh. Ini tuh gedung baru bisa dibilang. Gedung baru masuknya. karena ada Tapi maksudnya gedung di lama yang dulunya. lokasinya tuh apa pedalaman harus masuk dulu gitu, atau padahal ini di tempat rame gitu tapi ternyata serem juga gitu tuh, atau Kalau gimana ya? misalnya di pinggir apa sih namanya rame Posisinya gitu, itu emang posisi. masuk ke dalam gitu. Dan emang di samping-sampingnya juga masih ada kebun, lahan-lahan kosong lahan gitu. kosong gitu kan pada saat waktu itu. Tapi sekarang ini udah mulai rame. Oh gitu. Bahkan dulu tuh di samping tuh emang bener-bener udah kayak banyak rerumputan tinggi-tinggi gitu loh, kayak lialang-lialang. Jadi pokoknya emang ada mistis-mistisnya gitu. Apa sih namanya suasananya. Lo udah kayak merinding gak sih? Gue Merinding, apalagi tadi yang diomongin gede tinggi ya, itu. gue pertama gue langsung kayak set gitu merinding sih, langsung kerasa kalau Itu gue. sih apa sih ya? Mau langsung kita bahas aja kali ya. Tapi Rere itu hanya pertama kali lihat yang gede itu doang. Selanjutnya nggak pernah ngeliat sosok yang lain. Selanjutnya setelah Maksudnya yang lebih sering bukan neror sih ya, mungkin lebih sering ingin berinteraksi gitu Iya, tuh. mungkin, Nah, itu tuh yang sosok yang gimana? ya itu yang sosok yang hitam tinggi itu gitu. Itu pertama kali dan Yang nggak pertama pernah kali lagi. dan nggak pernah lagi sih mungkin. Jangan sampai lah ya. Kalau misalkan Oke, itu lagi mungkin ya nggak tahu gitu loh kan, rada serem juga. Iya. Serem sih pas gue denger itu langsung merinding. Dan Sama. langsung kayak kebayang Iya, langsung kebayang juga. kayak genderuwo. Dia Apa emang kayak gede banget ya? dia dari luar kan sih, bukan dari, apa ya? Kan dari kata Rere dia kan kayak ada rumput-rumput, ada itu. Gue sih bayanginnya dia kayak bukan di dalam ruangan, tapi dia di luar gitu nggak sih, In? Iya sih. Lo ngerasa dia Bayangan dari juga. dalam atau dari luar? Dari luar, kayak nggak sengaja aja lagi kesini Kayak mungkin gitu lagi ya. lewat kali ya, soalnya setelah itu emang nggak pernah lihat lagi. Gue sih ngeliatnya dia tuh kayak dari lapangan. Atau dari apa sih, berarti bukan di dalam dia. Gue nggak tahu dia menatap atau enggak kayak di tempat itu. Cuma yang gue lihat dia kayaknya emang mungkin tempat radionya Rere ini mungkin apa ya, Kayak belakangnya lebih lapangan gitu nggak sih atau apa. Jadi gue lihatnya kayak Iya. ada apa sih, dia dari mana-mana tapi kayak dari yang luas gitu tuh, bukan beratap lah intinya gitu, terbuka dari tempat terbuka gitu. Gue lihatnya gitu ya. Iya, soalnya kalau gue lihat sosok yang menempati kantornya si Rere ini perempuan. Iya, bukan banyak banget itu. cewek loh. Iya, banyak banget tuh. Merinding no kan. Tapi kayak nggak cakep sih, nggak tahu ya cakep atau nggak ya. Cakep kalau kata gue, cakep. Maksudnya tuh dari rada nggak tahu, kalau muka gue nggak terlalu keliatin. kalau paras dia lebih ke masih enak dilihat lah kayak gitu. Iya, gue sih ngeliatnya kayak ada yang putih, ada yang merah nggak sih? Nggak ada kalau ya? gue. Gue sih ngeliatnya yang kayak cewek-cewek ya, tapi pada suka nyanyi, bukan nyanyi, Kayak suka bersenandung. ya, kadang hihihi gitu atau nangis Karena gitu. Karena intinya mungkin di radio kali ya, di Enggak, studio. karena memang di kantornya itu frekuensi perempuan sama laki-lakinya lebih banyak laki-lakinya. Aura laki-lakinya lebih banyak. Jadi, Akhirnya mengundang mungkin yang ya kayak ibaratnya cewek kan demen cowok lah ya, gitu mungkin ya. sewajarnya manusia lah seperti itu ya. Iya, tapi gue liat Tapi- sih ada cewek di belakang di tempat Rere itu. Iya. Itu kayaknya ada cewek ya. Ada nggak sih yang cewek itu rada serem sih yang di belakang. Lo gitu nggak sih? Yang di belakang. Yang Nggak tahu, kata gue di belum daerah lihat. pantry, daerah belum pernah situ. lihat.
maksudnya kayak ada cewek kayak rada rambutnya rada gimbal gede, yang gede banget sih pokoknya, rambutnya acak-acakan keriting gitu yang gue rasa. Dia Putih iseng. bukan sih? Apanya? Putih bukan bajunya. sih bajunya? Iya. Putih bajunya. Terus rambutnya kayak gimbal. Apa sih kayak keriting lah intinya, rada Terus gede. tangannya bersih putih gitu. Nggak tahu kalau tangan. Cuma gue lihat dia kayak suka gitu. Intinya yang lebih sering berinteraksi dia ya. itu sering dia lebih suka jahil. Tapi dia sebenarnya nyari temen sih, kayak ngasih tahu gue ada di sini. Tapi sejauh ini sih kalau ngeganggu banget sih enggak ya. Cuman kayak ibaratnya mungkin kalau saya Rere di belakang aja, ibaratnya di dalam pantry sendiri mungkin akan ada interaksi mungkin ya. Tapi kalau tidak mengganggu sih enggak, asal kayak misi-misi gitu mungkin dia ini sendiri. Cuma dia emang Iya, orangnya kayak butuh temen interaksi jahil gitu. gitu. Jadi apa ya, kalau dilihat sih semuanya yang ada di kantor itu sebenarnya nggak baik-baik aja sih gitu tuh, tidak lebih terlalu mengganggu sebenarnya. cuma kayak mereka tuh pengen nih saya nih ada kayak gitu, Iya, kayak pengen kadang- gituin. Apalagi kalau misalnya dia nemu sama penyiar baru kayak gitu-gitu Iya, tuh, bener. kayak misalkan kayak ini orang nggak pernah ngeliat nih, harus tahu harus Jadi tahu kayak gue kenalan nih gitu ibaratnya tuh. gitu kali ya. Sama ada tuh di samping bangunan ini ada kayak lorong kecil gitu. Nah itu baik banget anak kecil di situ. Itu kalau gue lihat kayak punya dunia sendiri, kayak kalau gue ternyata kayak ada, kita masuk ke situ kayak ada dunia yang beda loh. Iya. Kalau gue gitu Iya. gitu. Kayak mereka rame, beda aja. Kayak rame gitu, kayak Jadi padahal itu cuma perbatasan antara tembok doang, tapi udah beda nih, udah beda alirannya gitu loh. iya, Ya. kayak ada masuk ke dunia yang kayak rame gitu. Kalau gue sih ngerasa gitu, banyak anak-anak berisik gitu. Berisik banget, berisik Berisik banget, gitu. berisik banget yang gue lihat. Gue ngerasa sih gitu. Tapi sepenglihatan gue ya kayaknya sih nggak terlalu mengganggu. Ada Malah- sih usil lah, tapi nggak Tapi terlalu. malah yang kata menurut gue yang di lorong deket bangunan itu, malah dia nggak pernah kesini loh, nggak pernah main kesini. Gue nggak Iya. tahu kenapa, nggak pernah main kesini yang tuh nggak- kenapa? yang Iya nggak tidak pernah, terlalu ini nggak gitu. pernah. Kayak mungkin ya udah gue tuh udah nyaman di Kayak tempat emang ini gitu, ini kita punya masing-masing gitu kayak ya. kayak misalkan ini nih perumahan kita gitu, jadi lu yang perumahan di sana nggak usah ikut-ikutan gitu. Gue juga nggak Iya, pernah iya. main, nggak pernah sama sekali. Gue nggak pernah lihat dia kayak ngelangkahin ke sini nih, nggak pernah loh. Tapi kayak kalau misalkan kayak mulai dari suaranya, mulai dari ya kalau lebih ke suaranya sih yang lebih kedenger ke sini. Mungkin kan namanya tetangga kan kalau cuma perbatas tembok doang, kalau mereka lagi kumpul-kumpul kan kedengeran tuh suaranya doang gitu tuh. Ada Tapi apa sih rame-rame gitu mungkin ya. tapi cuma kayak ngelihat dong, oh ya udah kayak gitu doang tuh. Kadang mereka suka main bola nggak sih di sana juga gitu? Enggak, dia tuh emang tempatnya udah di situ doang kalau yang gue lihat di lorong itu gitu. iya. Bola, main. Iya, Tapi rame kayak- banget. Kayak anak kecil ininya gitu, Kayak ada sepantarannya dunia. sendiri. Kalau gue lihatnya kayak ada dunia sendiri sana. Jadi kayak ada kehidupan intinya gitu. Iya. Kayak bener-bener ada Ini kehidupan. aja kepalanya lagi pada nongol noh. Oh iya. Iya. Kayak Nggak tahu gua. apaan gitu, apaan. Oh ya udah gitu aja gitu doang. Kayak cuma gitu doang. kalau secara keseluruhan sih kata gue sih nggak angker ya. Enggak. Nggak aku sih nggak angker, angker. tapi lebih ke eksistensinya tuh kalau mau dibilang angker ya bisa. Bisa, gitu. cuma emang apa ya? Tergantung orangnya kali ya tergantung orangnya. yang ditampakin ya gitu. Iya. Tapi emang pada masanya waktu itu emang lagi rame-ramenya. Oh gitu. Pokoknya emang nggak cuman cowok gitu kan. Biasanya yang siaran malam kan cuma boleh cowok. Jadi nggak cuman cowok doang yang main atau siaran. Bahkan yang cewek-ceweknya juga pada kumpul sampai malam gitu loh, ngeramein ruangan itu. Jadi kayak Emang radio beneran biasanya kelihatan rame hidup. atau rame biasanya? Nggak biasanya. yang sepi gitu intinya. Itu dulu sih kayaknya. Sekarang sih mungkin udah sepi kali ya. Beda ya. Oke guys, itu Oke, tadi. paling itu dulu cerita kita di episode ini. Ini seru banget. Ini Seru salah banget satu sih. radio yang mungkin kalau yang kenal Rere tahu kali ya. Terus juga menurut gue sih ini kayak lebih ke apa ya? Ceritanya tuh hampir sama kayak misalkan tadi ada suara-suara dari earphone-nya kayak gitu. Itu ngingetin gue sama cerita lagunya Ed Sheeran, ya nggak sih? Oh, ya, bener. ya nggak. Atau Sekelas Luna. sekelas mereka aja yang mungkin editingnya tuh bukan sembarangan orang gitu Iya, kan. tapi ada Itu yang aja ikut. ternyata ada juga suara yang ikut. Nah itu mungkin bisa terjadi juga di sama Rere dan rekan-rekannya. Atau di teman-teman juga mungkin pernah ngalamin kan Nah, gitu. atau mungkin kalau Rere tadi dia ngerasanya kayak
ini jangan-jangan si A atau si B gitu kan, ternyata bukan, itu adalah sesosok. Nah itu mungkin belum terlalu ekstrim. Nah siapa tahu teman-teman ada yang lebih ekstrim, yang malah lebih menyerupai banget gitu. Pas dilihat loh kok orangnya jadi dua gitu kan, itu ada ya, pernah cerita Ada kayak gitu. aja. Nah itu bisa kalian share sama kita di kolom komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.